Suatu hari di sebuah dunia yang dihuni oleh beberapa ras dan suku, ada seorang pedagang yang memberikan uang kepada ras siluman. Orang ini bernama Banaza. Dia memang terkenal sebagai pedagang yang baik hati dan tidak memandang ras ataupun suku. Namun beberapa orang di sana tidak menyukainya dan menganggap Banaza sebagai orang yang munafik. Namun dia sendiri sudah terbiasa dengan hal itu. Tiba-tiba badannya bercahaya dan Banaza menghilang dari situ. Ternyata dia dipanggil di sebuah kerajaan sihir sebagai pahlawan yang akan mengalahkan Raja Iblis. Namun Banaza bilang kepada mereka bahwa dia hanyalah seorang pedagang biasa dan tidak mungkin bisa melawan para iblis. Kemudian mereka mengukur kemampuan Banaza menggunakan bola kristal yang dibawa oleh salah satu ras demi human. Petua di situ bilang bahwa setiap pahlawan yang datang ke dunia itu diberikan kekuatan oleh sang dewa. Namun setelah kemampuan Banaza keluar, mereka semua tidak mempercayainya karena kemampuan Banaza hanya seperti pria dewasa pada umumnya dan tidak mendapatkan ilham sama sekali dari sang dewa. Sedangkan pemanggilan yang satunya berhasil memanggil pahlawan yang memiliki kemampuan luar biasa, sehingga semua orang menyorakinya, sedangkan Banaza yang meminta dipulangkan lagi tidak didengar oleh mereka. Kemudian dia dibawa ke sebuah hutan sebagai kompensasi karena mereka tidak bisa mengembalikan Banaza ke dunia aslinya. Dia dibolehkan hidup bebas di sana, namun Banaza tidak boleh mengungkit kejadian pemanggilan yang gagal ini. Kemudian Banaza ini bertanya kepada siluman yang mengendarai kereta itu. Siluman itu tidak diperbolehkan berbicara dengannya, sehingga Banaza hanya mendapatkan info bahwa di dunia ini mereka tidak memandang ras apapun. Sehingga mereka hidup damai di sini. Setelah 20 hari perjalanan, mereka sampai di hutan Delanaveza. Siluman itu memberikan pemberian dari raja, yaitu kantong sihir sebagai perbekalannya. Dia mengatakan rumor bahwa di hutan itu dihuni oleh pasukan Raja Iblis. Jika Banaza ingin hidup lama, dia disuruh untuk sesegera pergi dari sana. Lalu Banaza mengambil pedang dari kantong sihir itu. Di belakangnya muncul slime yang tiba-tiba menyerangnya. Dengan sigap, Banaza langsung mengalahkannya dan muncul notifikasi naik level. Sekarang dia berlevel 2. Namun semua statsnya menjadi tak terbatas. Namun Banaza sendiri tidak mengetahui itu simbol apa. Kemudian dia mengaktifkan asisten suara yang memunculkan beberapa sihir baru yang ia dapatkan. Saat Banaza memasuki hutan, dia menggunakan sihir penyucian aura jahat yang menetralkan sihir jahat di hutan itu. Dan dia naik tingkat sampai 300 kali, sampai salah satu penjaga di kerajaan itu memberitahu bahwa dari arah hutan Delanaveza dipastikan adanya penggunaan sihir kudus tingkat tertinggi. Karena Banaza ingin tinggal di kota, dia harus mengganti penampilannya dan berteleportasi ke kota itu. Kemudian dia menuju ke kuil petualang untuk mendaftarkan dirinya. Di sana dia mendaftarkan dirinya sebagai Flio untuk menutupi identitas aslinya. Di sana dia melihat anak elf yang meminta tolong diantarkan ke hutan Delanaveza. Namun tidak ada seorang pun yang mau mengantarkannya, sehingga Flio akan mengantarkannya ke sana dengan teleportasi. Karena ucapannya itu membuat orang di sekitarnya bingung karena sihir teleportasi itu sihir tingkat tinggi. Tidak mungkin penyihir seperti dia bisa melakukannya. Kemudian muncul sebuah party yang penasaran dengannya. Flio dibawa ke tempat yang sepi untuk membuktikan ucapannya. Dan ternyata benar bahwa Flio ini memang bisa menggunakan teleportasi, sehingga mereka semua meminta maaf kepadanya. Setelah sampai di sana, anak kecil itu dicurigai karena dia meminta diantar ke wilayah yang sangat berbahaya. Dan ternyata benar, dia menunjukkan wujud aslinya, yaitu serigala Jenderal Iblis yang bernama Fenris, sehingga membuat mereka semua ketakutan. Fenris itu mengeluarkan aura jahat yang membuat party itu terjatuh lemas. Hanya Flio saja yang tidak terkena efek aura jahat itu. Karena berbahaya, Flio memindahkan mereka semua ke kastil menggunakan sihir teleportasi agar Flio bisa bertarung dengannya. Flio menggunakan semua sihirnya seperti sihir lompat, tanah, angin, dan juga dia menggunakan sihir gravitasi yang membuat Fenris itu tidak bisa bergerak. Sistem menyuruhnya untuk melakukan sihir penaklukan, namun Flio menolaknya karena dia tidak ingin memperbudak siapapun. Sehingga Fenris itu kehabisan energi dan menyerah. Fenris itu menyuruh Flio untuk membunuhnya saja karena dia telah gagal mengalahkannya. Namun Flio yang suka kedamaian membiarkannya hidup.
sehingga membuat Fenris itu terkesima dengan sikapnya. Karena kehabisan energi, dia berubah wujud lagi dan tertidur. Malamnya, Fenris itu terbangun dengan segar karena telah disembuhkan oleh Flio. Dan dia mengatakan akan menjadikan Flio sebagai tuannya dan akan mengikutinya sampai kapanpun. Flio awalnya menolak, namun karena Fenris itu memaksa, membuat Flio mengizinkannya. Flio menceritakan kepadanya bahwa dirinya bukan dari dunia itu, dan dia sedang menutupi identitas aslinya sebagai Banaza yang dibuang oleh kerajaan. Namun Fenris malah akan berjanji untuk selalu di sisi Flio apapun keadaannya. Hal ini membuat Flio senang mendengarnya. Kemudian mereka ke kota untuk mendaftarkan Fenris ke guild. Di sana dia mendaftarkan Fenris dengan nama Rhys, dan mereka berpura-pura menjadi pasangan agar orang-orang tidak curiga dengan mereka. Tiba-tiba, guild memberikan misi darurat untuk mengalahkan Psycho Bear yang sedang menuju ke kota. Karena imbalannya cukup besar, mereka menuju ke sana. Saat datang di sana, mereka melihat para ksatria waktu itu yang sedang bertarung dengan Psycho Bear. Namun sepertinya mereka tidak bisa mengalahkan satupun, sehingga Flio dan Rhys datang membantu mereka. Di sana, Flio memperkenalkan Rhys kepada mereka. Tiba-tiba dari belakang Rhys muncul satu Psycho Bear yang akan menyerangnya. Namun hanya dengan menatapnya, Rhys berhasil membuat monster itu menyerah. Rhys meminta Flio untuk menjadikannya peliharaannya saja, supaya dia tidak menyerang manusia lagi. Para ksatria dan yang lainnya pun semakin ketakutan melihat tingkah laku Flio, yang menganggap monster itu sebagai mainannya saja. Dia menggunakan sihir penaklukan dan membuatnya menjadi lebih kecil, dan menamainya Sibe. Kemudian mereka pindah ke tempat yang lebih aman. Di sana mereka memperkenalkan diri mereka. Pertama, Balirosa, ksatria dari kerajaan Clayrod. Kemudian Blossom, lalu Baileri, dan Belano. Mereka meminta tolong kepada Flio untuk mengajarinya bertarung. Karena sebelumnya, pahlawan waktu itu dengan pengawalnya dikalahkan oleh Psycho Bear. Dan kerajaan meminta para ksatria untuk menjadi lebih kuat supaya bisa membantu pahlawan itu. Awalnya Flio menolaknya karena dia hanya ingin hidup damai saja. Namun karena Rhys memohon kepada Flio untuk mengajarinya, Flio akhirnya mengajari mereka bertarung. Kemudian di kerajaan iblis, salah satu prajuritnya menginfokan kepada raja bahwa pasukan Fenris yang ditempatkan di hutan Della Navesa telah dimusnahkan. Yang mengalahkannya hanyalah satu orang, yang membuat raja iblis itu menyuruhnya untuk menangkap orang itu. Saat latihan, para ksatria itu tidak memiliki kemampuan yang bagus, bahkan tidak memiliki strategi tim, sehingga mungkin mengajar mereka akan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian, Flio memberikan mereka rumah untuk beristirahat dan makan bersama. Karena Rhys tidak tahu cara memasak, dia menghidangkan daging secara mentah, sehingga Flio dan Balirosa yang akan memasaknya. Dan mereka pun menikmati makanannya. Kemudian, Flio menyetorkan buruannya ke guild petualang. Sembari menunggu, Rhys izin keluar sebentar karena ada urusan pribadi. Dan Flio didatangi oleh Leolith dari Serikat Petualang. Di sana, Leolith memberitahu bahwa kepopuleran Flio telah meningkat secara pesat, sehingga dia mengajaknya untuk bergabung menjadi ksatria kehormatan yang akan bekerja di bawah pahlawan kerajaan. Namun Flio menolaknya mentah-mentah karena dia tidak ingin melakukannya. Di luar, dia bertemu Rhys yang wajahnya belepotan. Ternyata Rhys keluar untuk mengikuti kursus belajar memasak. Namun di sana, dia tidak bisa melakukannya dengan baik. Sebulan kemudian, Flio didatangi oleh perwakilan dari kerajaan untuk mengajaknya bergabung dengan mereka. Namun, jawaban Flio tetap sama. Dia menolaknya lagi karena dia hanya ingin hidup damai bersama Rhys. Kemudian, mereka membantu latihan para ksatria itu, seperti memberi cincin penguat mana kepada Belano dan yang lainnya. Setelah itu, mereka beristirahat makan siang. Kali ini, Rhys sudah bisa memasak dengan benar, setelah kerja kerasnya belajar memasak selama 1 bulan. Hal ini membuat Flio bahagia. Sedangkan di luar rumah, ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Dan Rhys pun mendatangi orang itu. Ternyata, Rhys mengenalnya. Dia bernama Uliminas, sang panglima Raja Iblis. Rhys mengajaknya masuk ke rumahnya dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan di sana. Dia ini sedang menginvestigasi area sekitar yang sekarang sudah melemah karena adanya sihir penyucian. Flio mengatakan bahwa dialah yang melakukannya,
Wali Minas pun kaget mendengarnya dan dia langsung mengajak Flio berduel. Mereka berduel di depan rumah. Wali Minas menyerangnya menggunakan sihirnya, namun dengan mudah Flio batalkan. Kemudian Flio membalas dengan sihirnya. Di sini Wali Minas tidak dapat menghindari serangan Flio, sehingga membuatnya terjerat dan membuatnya mengaku kalah. Paginya Wali Minas datang lagi dengan kawanan naga. Flio dengan mudahnya mengalahkan kawanan naga itu dengan sekali serangan. Raja Iblis yang melihatnya dari bola kristal pun tertarik dengannya. Kali ini dia sendiri yang akan mendatangi Flio. Beberapa hari kemudian, Balerosa akan berburu monster sihir. Di perjalanannya, dia bertemu dengan seseorang dari kerajaan iblis. Tujuannya datang ke situ ingin berkunjung ke rumah Flio. Namun karena Balerosa menolaknya, dia pun pergi dan mengatakan namanya, yaitu Gozal. Lalu datang Flio dengan Riz yang mengira terjadi sesuatu dengan Balerosa, karena dia telah berbicara dengan Raja Iblis. Riz mengatakan Gozal bukan nama aslinya. Nama asli Raja Iblis itu adalah Gol. Hal ini membuat Balerosa ketakutan karena telah bertemu Raja Iblis. Beberapa hari kemudian, Gol datang lagi ke rumah Flio dan mengajaknya untuk bergabung dengan pasukan Raja Iblis. Flio menolaknya karena dia tidak ingin berada di pihak manapun. Lalu dia pergi dan berkata akan kembali lagi mengajaknya. Balerosa yang duduk di sampingnya ketakutan sampai tidak bisa bergerak, yang membuat Gol malah tertarik dengannya. Setelah kejadian itu, Gol selalu datang ke rumah Flio untuk merayunya. Namun keputusan Flio untuk tidak memihak siapapun tidak akan berubah, yang pada akhirnya dia malah PDKT dengan Balerosa. Namun Balerosa selalu saja menghindarinya karena dia masih takut dengan Raja Iblis itu. Sedangkan di kerajaan Clairot, Raja meminta untuk mendatangi Flio karena telah menolak permintaan kerajaan untuk menjadi pasukannya. Dan datanglah pahlawannya waktu itu yang akan datangi Flio dengan pasukannya. Paginya pahlawan itu datang dengan pasukannya mendatangi Flio dan menyuruhnya untuk bergabung dengannya atau mati di tangan pahlawan itu. Namun Flio mengatakan bahwa dirinya tidak ingin bergabung di pihak iblis maupun kerajaan, sehingga pahlawan itu menganggapnya sebagai pengkhianat kerajaan. Karena Flio tidak ingin bertarung, dia memilih pergi dari sana dengan sihir teleportasinya. Dia memindahkan semuanya termasuk rumah dan ladangnya ke tempat yang jauh dari ibu kota. Kebetulan saat itu Gol baru saja tiba untuk berkunjung ke rumah Flio. Namun karena melihat Flio telah pindah gara-gara ulah pahlawan itu, dia mengamuk dan memulai peperangan terhadap kerajaan Clairot. Karena keadaan semakin mendesak dan para iblis juga menembus pertahanan kerajaan satu persatu, akhirnya raja memutuskan untuk menggunakan sihir pemurnian. Memang benar, dengan sihir pemurnian bisa menghentikan iblis untuk sementara waktu. Namun bayarannya adalah energi yang digunakan para penyihir akan terkuras habis, sehingga membuat mereka perlu waktu 2 bulan untuk sembuh kembali. Termasuk raja itu sendiri karena dia juga penyihir di kerajaan itu. Kemudian tahta sementara dipegang putri kerajaan itu, yang langsung memberikan perintah untuk mencabut posisi pahlawan karena telah bersembunyi padahal negaranya sedang berperang. Sementara itu, Flio dan Riz berkencan di kota untuk menikmati kebahagiaan mereka. Di sana, Flio membelikan kalung bros permata untuk si Riz. Sementara itu, pahlawan yang telah diusir jabatannya mencari barang yang ia bisa gunakan untuk melawan iblis. Saat sedang mencari, dia mendengar suara seseorang namun tidak ada wujudnya. Suara itu menuntunnya ke sebuah ruangan tersembunyi yang ada di sana. Ternyata suara itu berasal dari pedang yang menancap di sebuah ruangan itu. Suara itu berkata bahwa dia akan mengabulkan semua permintaannya jika pahlawan itu melepaskan segelnya. Dengan senang hati, pahlawan itu melepas segelnya dan membuat jin yang tersegel di dalamnya keluar. Jin itu memberikan 3 permintaan apapun kepada pahlawan itu. Sementara itu, putri raja sedang meminta bantuan kepada seorang peramal untuk membantunya menemukan solusi kerajaannya yang sedang diserang iblis. Tiba-tiba leher mereka muncul sebuah kalung penyegel. Peramal itu memberitahu bahwa kalung ini adalah kalung segel milik jin yang telah disegel ratusan tahun di bawah tanah kerajaan ini. Pasti ada seseorang yang telah membukanya.
Kalung ini adalah tumbal dari permintaan yang diberikan oleh jin itu. Konon permintaan jin itu memakan ribuan orang untuk satu permintaannya. Karena hal itulah jin itu disegel di sana. Sementara itu, Flio sedang menjualkan barang-barangnya ke pedagang di sana. Saat perjalanan pulang, Sista memberitahu jika ada jin yang mendekat kepadanya. Jin itu memperkenalkan dirinya yang bernama Hia. Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan pertama dari sang pahlawan, yaitu membunuh Flio. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang Flio, namun dengan sigap, Riz melindunginya. Sehingga Riz terluka parah. Bahkan sihir penyembuh milik Flio tidak dapat menyembuhkannya. Hal ini membuat Flio sangat marah dan tidak akan memaafkannya. Tiba-tiba Sista melakukan pemutaran waktu kepada Riz, dan Flio langsung mengajar jin itu dengan tangan kosongnya. Jin itu kebingungan mengapa manusia biasa bisa menembus pertahanannya. Setelah menganalisa Flio, jin itu melihat bahwa status Flio tidak terbatas dan membuatnya semakin bingung. Flio mengajarnya habis-habisan, bahkan sempat akan membunuhnya. Namun Riz yang sadar langsung menghentikan Flio agar tidak membunuh seseorang, karena Riz takut sikapnya yang baik hati dan tidak suka bertarung akan hilang. Sementara itu, para penyihir kerajaan yang lehernya terkena kalung tumbal tiba-tiba terlepas, yang menandakan kalau jin itu tidak dapat memenuhi permintaannya. Sedangkan pahlawan yang berada di ruang bawah tanah dilabrak oleh pengawal kerajaan. Karena jin itu gagal memenuhi permintaannya, muncul satu sosok lagi yang merasuki pelayan pahlawan itu. Dia juga mengganti tampilannya sehingga membuat pahlawan itu mengira pelayannya bisa menggunakan sihir. Padahal sebenarnya dia sudah dirasuki oleh sosok yang lain. Sosok ini mengubah pahlawan tadi menjadi monster yang menjadi tunggangannya untuk keluar dari sana. Dan dia berkata akan balas dendam ke keluarga kerajaan karena telah menyegelnya. Sementara itu, Hia yang telah pingsan diserang oleh Flio sedang disembuhkan, karena Riz memohon kepada Flio untuk memaafkannya. Oleh karena itu, Flio memaafkannya dan Riz mengajak jin itu untuk melayani Flio. Karena jin itu juga terpesona dengan kekuatan Flio, dia pun menyetujuinya dan menjadi bawahan Flio. Flio membawanya pulang ke rumah dan memperkenalkannya dengan kesatria yang lain, sehingga membuat mereka semakin panik karena Flio membawa pulang jin seperti membawa pulang anak kucing. Hia sangat membantu di rumah itu, karena sekarang Hia bisa membantu memasak dan mengurus rumah itu sendirian. Sedangkan para kesatria merasa pekerjaannya diambil sehingga membuat mereka sedikit sedih. Di sisi lain, Flio dan Riz sedang menuju toko untuk menjual barang dagangannya. Di sana dia menjualnya kepada seorang penjual perlengkapan dan mendapatkan harga yang bagus. Sedangkan Riz menunggunya di luar. Namun tiba-tiba langit menjadi gelap dan muncul lingkaran sihir yang memunculkan sosok waktu itu dengan tunggangannya, yaitu sang pahlawan. Karena terdapat energi yang sangat kuat, Hia datang menghampiri Flio dan memberitahu bahwa monster itu adalah pahlawan. Dan wanita yang di sana ialah Magus Agung Damalinas. Dulunya dia pernah menguasai kerajaan Clairot sebagai penyihir terkuat. Wanita yang menyentuh sihir terlarang, yaitu sihir hitam. Dia dikalahkan oleh sang pahlawan pada masa itu, dan dia disegel di bawah pedang tempat Hia disegel. Dia bangkit karena segelnya tercabut, yaitu Hia. Karena merasa itu kesalahannya, dia yang akan menghadapi Damalinas itu. Damalinas itu mengincar putri raja yang berada di sekitar situ. Saat akan menyerangnya, untungnya Hia datang membantu. Karena Damalinas kesal serangannya ditahan, dia menyerang Hia berkali-kali. Namun serangannya tidak ada yang berhasil. Akhirnya dia mengeluarkan sihir terbaiknya, yaitu membuat monster itu semakin besar menjadi raksasa. Namun baru beberapa langkah, sihir itu pecah dan raksasa itu menjadi kecil kembali. Yang membatalkannya adalah Flio. Karena jika dibiarkan, monster itu akan menghancurkan kota. Karena Flio sampai turun tangan membuat Hia merasa malu karena belum selesai menghadapi Damalinas. Sehingga Hia menggunakan sihirnya untuk menyegel Damalinas dan memakannya. Setelah selesai, pahlawan dan pelayannya yang pingsan dibawa oleh pengawal kerajaan untuk diadili. Karena telah diselamatkan, putri raja memperkenalkan dirinya, yaitu Elizabeth.
Dia berterima kasih dan mengajaknya untuk menjadi pahlawan kerajaan Clayrod. Namun Flio menolak tawaran itu, karena Flio masih ingin hidup damai bersama Rhys. Namun Flio memberikan bantuan kepada putri raja itu, berupa uang dari pemberian raja kala itu. Setelah mereka pulang, para kesatria memiliki ide untuk memperluas tanah dan ladang mereka, untuk dijadikan lahan agar mereka bisa mendapatkan uang dan tidak membebani Flio. Di kerajaan Clayrod, putri kerajaan mendapatkan info dari salah satu penasehatnya bahwa koin yang disumbangkan oleh Flio sama seperti koin Rode milik kerajaan, sehingga mereka mengira bahwa Flio adalah pahlawan yang waktu itu diasingkan ke hutan Delanaveza. Mendengar hal itu, sang putri kaget dan ingin sesegera mungkin meminta maaf dengannya atas perlakuan kerajaan waktu itu. Kemudian datang pengawal kerajaan yang menginfokan bahwa pahlawan yang ditahan telah kabur dari selnya, dan putri raja memerintahkan pasukannya untuk mencarinya. Di sisi lain, pahlawannya tengah bersembunyi di sebuah hutan membuka peti harta yang ia curi dari kerajaan. Peti itu berisi skop yang bisa ia gunakan untuk bersembunyi, karena skop itu bisa untuk menggali tanah dengan sangat cepat. Di kerajaan iblis, Uliminas melaporkan bahwa Flio yang hilang belum bisa ditemukan, dan Uliminas menyarankan untuk menghentikan pencarian Flio dan fokus pada invasi ke kerajaan Clayrod. Namun Gol tetap menyuruh Uliminas untuk fokus mencari Flio, karena dia sangat berharga jika masuk ke pihak iblis. Di pintu masuk ada sukubus yang menguping pembicaraan mereka dan melaporkannya ke Yuigarde, adik dari sang Gol. Sehingga dia sangat marah karena lebih mengutamakan pencarian satu orang ketimbang invasi ke kerajaan Clayrod. Yuigarde pun memutuskan akan mengambil kekuasaan Gol untuk melakukan penyerangan ke kerajaan Clayrod. Saat berjalan-jalan dengan Rhys, Flio dihampiri Balirosa yang mau mentraktir mereka makan. Karena peringkat petualangnya habis naik, tiba-tiba ia datang yang memberitahu kalau ada kekuatan besar yang mendekat. Ternyata itu adalah Gol. Akhirnya mereka semua makan siang bareng di sebuah restoran. Di sini mereka membicarakan tentang budaya dan politik manusia, yang membuat Balirosa marah kepada Gol karena dia masih menyerang manusia padahal dirinya suka dengan budaya manusia. Namun Gol melakukannya karena manusia juga menganggap iblis sebagai ras yang diperlakukan semena-mena. Setelah itu mereka pulang ke rumah karena hari mulai gelap. Paginya sang putri datang ke rumah Flio. Di depan pintu dia meminta maaf dengan mengucapkan nama Banaza, hingga Flio menyuruhnya untuk masuk. Dia datang untuk meminta maaf atas perbuatan kerajaan yang tidak enak pada waktu itu, dan menjelaskan bahwa bantuan yang pernah Flio berikan itu milik Banaza dulu, sehingga putri raja mengetahui identitas aslinya. Setelah meminta maaf, putri raja mengetes Flio dengan banyak pertanyaan untuk mengetahui apakah Flio memihak iblis atau tidak. Namun Flio dengan cepat mengetahui maksud sang putri dan mengatakan bahwa dirinya tidak memihak siapapun karena Flio tidak ingin bertarung dan akan hidup damai saja. Namun sang putri meminta tolong kepada Flio untuk membantunya saja menghalau para iblis untuk sementara waktu. Di sisi lain, pahlawan yang telah berhasil keluar dari lubang berlarian untuk menghindari penjaga. Apesnya dia ditangkap oleh bawahan Yuigarde, sang sukubus. Malamnya Flio mengungkapkan keinginannya akan kedamaian untuk anak-anak mereka kelak, sehingga Flio memutuskan untuk membantu dan merukunkan kedua belah pihak supaya kedamaian di dunia itu bisa terjadi. Paginya di sebuah hutan ada anak yang sedang mencari makanan. Tiba-tiba dia diserang oleh pasukan iblis. Untungnya Flio dan Rhys datang menolongnya. Di sini Flio berdiskusi dengan para iblis untuk menyuruhnya pulang ke tempat asalnya saja. Namun para iblis itu tidak ada yang mau mendengarkan Flio. Kemudian muncul sosok Cyclops dari belakang yang mengajak Rhys bertarung. Rhys pun meladeninya. Rhys menyerangnya pada bagian titik vital Cyclops itu, supaya Cyclops itu susah untuk bergerak. Kemudian Rhys menggunakan semua sihirnya untuk mengalahkan Cyclops tersebut. Karena tidak bisa bergerak, Cyclops itu menyuruh para temannya untuk menyerang Rhys. Namun hal itu digagalkan oleh Flio, dan Flio mengintimidasi mereka.
supaya mereka pulang ke asalnya. Riz yang melihatnya sangat gembira karena latihannya semasa di rumah telah berhasil. Para penghuni desa pun berterima kasih kepada Flio. Di kerajaan Clairot, putri raja diberitahu oleh salah satu prajuritnya bahwa ada petualang misterius yang membasmi para iblis di berbagai daerah. Petualang itu menggunakan topeng dan ditepani serigala perak. Sang putri pun langsung tahu bahwa itu adalah Flio, dan dia sangat bersyukur karena Flio telah membantunya. Di sisi lain, Gold mendapatkan info dari bawahannya bahwa Yuigerde telah memberontak, dan dia telah menduduki singgasananya bersama ajudannya, yaitu Pufun, sang sukubus, yang akan melaksanakan ritual dengan sebuah tumbal, yaitu sang pahlawan dan ajudannya. Paginya, Gold datang ke rumah Flio untuk tinggal di sana sementara dan menjelaskan kepada Flio apa yang sebenarnya terjadi. Di kerajaan iblis, para jenderal iblis memberontak dan menginginkan peperangan. Oleh karena itu, para jenderal membiarkan Gold bertarung dengan Yuigerde. Satu-satunya yang menentang hanyalah Uliminas dan Greanil. Di sana, Uliminas menyerang Yuigerde. Namun serangannya sia-sia karena Uliminas bukan tandingannya. Kemudian datang Gold yang menyuruh Greanil merawat Uliminas. Kemudian Gold maju ke depan dan semua jenderal sangat senang karena akan menyaksikan pertarungan besar antara Gold dan Yuigerde. Namun ternyata Gold melepaskan gelang iblis dan menyerahkan jabatannya kepada Yuigerde secara cuma-cuma karena dia merasa tidak pantas menerima jabatan tersebut. Yuigerde pun jadi kebingungan dan mencoba menyerang Gold. Namun Gold menendang Yuigerde sampai keluar istana. Hal ini membuat para jenderal yang melihatnya melongo. Kemudian Gold juga menjelaskan hal ini kepada para ksatria, bahwa Gold sekarang bukanlah Raja Iblis dan datang sebagai teman saja. Karena hal itu semuanya menyetujuinya, walaupun Balirosa sepertinya agak keberatan. Kemudian hari-hari berjalan dengan hadirnya Gold dan Uliminas yang semakin lama membuat Balirosa mulai bisa menerimanya. Di kerajaan iblis, Yuigerde marah-marah karena pasukannya selalu kalah. Pufun, sang sukubus pun menjelaskan bahwa serangan kita tidak memiliki strategi yang bagus. Para panglima perang pun merasa pesimis dengan situasi ini. Kemudian Pufun menyarankan liburan supaya para panglima mentalnya membaik. Di sisi lain, Riz memenangkan lotre yang hadiahnya wisata air panas. Karena tiket itu untuk rombongan, Riz mengajak semua teman-temannya. Di sana, Blossom tidak sengaja menyenggol seseorang, yang ternyata orang itu adalah Yuigerde. Ternyata liburan mereka juga ke pemandian ini. Kemudian mereka semua menikmati liburan mereka, sampai kebahagiaan mereka terhenti ketika sang pahlawan dan pelayannya juga datang ke pemandian itu. Pahlawan itu membawa kristal yang dia curi dari kerajaan iblis. Karena berdekatan dengan iblis, kristal itu bereaksi dan membuatnya menempel pada pahlawan itu dan mengubahnya menjadi monster lagi. Karena pemandian hampir runtuh, Flio menahannya dengan sihirnya. Kemudian dia menyuruh para ksatria untuk mengevakuasi para warga sekitar. Gold pun ikut mendatangi lokasi kejadian untuk melihat situasi yang terjadi. Saat sampai di sana, kedatangan Gold diketahui oleh pihak iblis yang membuat Yuigerde langsung menentangnya bertarung. Yuigerde langsung melancarkan beberapa serangan kepada Gold, namun Gold tidak merespon sama sekali. Lalu Riz yang datang langsung mengajar monster pahlawan itu sehingga monster itu langsung hilang. Karena kekuatan Gold sangat berbeda jauh dengan Yuigerde, dia bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Bahkan dengan mudahnya dia mengembalikan serangannya. Karena sudah merasa cukup, Gold mensegel kekuatan Yuigerde dengan sihir pemurnian, sehingga sekarang Yuigerde tidak memiliki kekuatan apapun. Kemudian para pemilik pemandian menyegel mereka semua dan melemparkannya dari sana. Riz yang sangat kesal dengan pahlawan itu menamparnya puluhan kali, sampai membuat pahlawan itu pingsan. Karena pemandiannya hampir roboh, Flio mengembalikan pemandian itu seperti semula. Kemudian mereka semua lanjut menikmati liburan mereka. Setelah pulang, mereka semua hidup damai bersama antara manusia dan pihak iblis.
Kerajaan Clayrod pun merayakan kemenangannya, dan sekarang para warga tidak perlu takut akan kedatangan iblis yang akan menyerang mereka. Dan anime ini berakhir di sini. Jangan lupa berikan like dan subscribe supaya Mimin bisa terus menceritakan anime-anime lain. Silahkan ketik di kolom komentar anime apa saja yang ingin diceritakan lagi. Thanks for watching and bye-bye.